فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا. Masya Allah. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini kita melangkah ke bab berikutnya setelah ujian harian, yaitu evolusi. Ini bab kedua dan terakhir. Kita melihat definisi dari evolusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa evolusi itu adalah perubahan yang sifatnya beransur-ansur dan perlahan-lahan. Di sini ilustrasinya ini bukan berarti saya mendukung teori evolusi Darwin yang menyebutkan bahwa manusia dari kera. Kita sudah kasih materinya atau bahan bacaannya. Silahkan ngetik di room chat yang antum ketahui tentang evolusi. Silahkan mulai dari sekarang. Muaz bin Roni, evolusi dari kera menjadi manusia itu salah dengan dibantah dari berbagai ayat Al-Quran. Ada Khairul Mufli, katanya ayam itu evolusi dari dinosaurus. Fadil Abdillah Imran, evolusi itu tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling terbaik. Dari Rehan Anwar, evolusi memiliki arti sama dengan mutasi, namun memiliki perubahan yang berbeda. Misalnya evolusi perubahannya lama. Ada Abdullah Al-Faruq, Allah tidak menciptakan kera dahulu lalu menyebabkan kera berevolusi menjadi manusia melalui bentuk-bentuk peralihan yang cacat dengan alat tubuh yang kurang, melainkan menciptakan manusia dengan cara yang paling sempurna. Jazakumullah khair atas tanggapan antum semua. Kita kembali lagi. Kata evolusi sendiri itu berasal dari bahasa Latin evolve yang artinya perubahan. Lagi-lagi saya menampilkan ilustrasi yang seperti ini, mungkin agak ekstrim ini. Dari awal kita menyebutkan bahwa ini sekedar ilustrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, bahwa memang seperti inilah yang berkembang atau yang umum dipahami orang terkait dengan evolusi. Awalnya seperti ini, kemudian menjadi manusia modern seperti yang ada sekarang ini. Tapi kita akan melihat dari berbagai sudut pandang, insya Allah, walaupun tidak sedikit juga yang sebenarnya sangat sesuai dengan ajaran kita yang dipahami oleh para ahli. Tadi sempat ada yang menyebutkan bahwa evolusi itu mirip dengan mutasi. Hanya saja kalau evolusi itu perubahannya sangat lama, sementara mutasi itu hanya atau tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, begitu terjadi perubahan kromosom di dalam sel, maka langsung muncul dampaknya. Kalau evolusi ini melibatkan generasi. Makanya memang evolusi ini sesuatu yang sangat susah untuk dikaji karena sangat panjang, melebihi daripada usia pengkajinya. Tapi sebelum lanjut, kuis lagi pertanyaan. Menurut antum, kira-kira evolusi itu ada nggak sih? Dari Muhammad Ridwan, tidak ada itu evolusi. Sabik tidak ada. Rizky Gimnastiar tidak ada. Ahmad Syaki tidak ada. Muaz bin Roni ada. Baru satu orang yang menjawab ada. Ahsan Musakir ada di film-film. Ya, gimana film-filmnya ini? Masya Allah. Ya, sudah pernah nonton film evolusi kayaknya. Andi Muhammad Fadil ada, tapi pada bagian tertentu. Jazakumullah khair atas jawaban antum. Ini ada jawaban yang sedikit panjang. Tidak ada jika itu dilihat dari perubahan spesifik seperti teori Darwin. Ada jika dilihat dari pengertiannya. Ya, kebanyakan yang menjawab bahwa evolusi itu tidak ada ya. Ini beberapa contoh yang akan kita sebutkan. Salah satu yang menjadi dasar kajian evolusi, memang sepertinya ini yang memungkinkan, adalah menggunakan temuan-temuan fosil, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Meskipun ini agak susah, karena susah mendapatkan fosil atau bagian tubuh makhluk hidup yang sudah membeku, yang sudah membatu, sudah mengeras dalam bentuk utuh. Kemudian yang kedua, tidak semua bagian tubuh makhluk hidup bisa membeku atau bisa membatu. Kita akan melihat
apa betul evolusi itu ada atau tidak ada ya? Berapa ukuran manusia sekarang? Paling tinggi itu 2 meter, 3 meter. Ya, kalau ada yang tingginya 2 meter, orang-orang Eropa saja sekarang, ya tidak semua mencapai 2 meter. Tapi ada yang mencapai 2 meter ketinggiannya. Ini ketinggian Nabi Adam berapa? 60 hasta. 60 hasta. Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna zira'an. Adam itu diciptakan oleh Allah dan tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa sih? Kurang lebih 30 meter. Ya, 90 kaki. Jadi sekitar 27 sampai 30 meter. Itu tinggi Nabi Adam. Ini kalau kita melihat perbandingan tinggi Nabi Adam dengan benda-benda yang lain atau makhluk yang lain. Ini dengan Monas, ada Pancoran di situ, kemudian ada apalagi nih Candi Borobudur, ada Prambanan, ada dinosaurus. Ini perbandingannya. Kira-kira menurut antum gimana sekiranya ukuran ini bertahan sampai sekarang? No. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan dengan kondisi seperti itu, tingginya sampai 30 meter, ini memang sangat sesuai zamannya ketika itu. Baru satu orang. Bayangkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan kondisi tingginya seperti kita sekarang. Dengan bumi yang begitu luas, sumber daya yang tentunya melimpah pada saat itu. Maka ini wajar. Disebutkan Nabi Adam ketika diturunkan bersama Hawa ke bumi itu tidak bersama. Diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di mana? Ada yang menyebutkan Nabi Adam ini diturunkan di Bukit Sri, sebuah tempat di Sri Lanka. Sementara Hawa diturunkan di daerah Arab. Saat diturunkan tidak bersama dan sempat menjalani hidup masing-masing selama kurang lebih 40 tahun. Nanti ketemu di Jabal Rahmah. Jadi dengan kondisi seperti itu, tingginya 30 meter, ini kalau ketemu sungai seperti di Jenek Berang, lolos, tidak perlu pakai perahu. Kalau misalnya dapat laut, mau menyeberang dari Pantai Losari ke Pulau Kayangan, cukup dengan jalan kaki. Ini dengan ketinggian 30 meter. Ketika berdiri misalnya di Bontobakdo dan melihat Hawa dari kejauhan, katakanlah Hawa masih berdiri di mana di Pantai Losari misalnya, mungkin bisa saja kelihatan masih berdua di bumi. Makanya wajar dengan tinggi seperti itu. Ini perbandingan antara Nabi Adam dengan dinosaurus. Sekiranya satu zaman ini Nabi Adam dengan dinosaurus, ini takut ini dinosaurus. Coba perhatikan. Sekiranya ukuran manusia dari Nabi Adam itu bertahan sampai sekarang, kira-kira ini Menara Bosowa ada 23 lantai. Sekiranya tinggi manusia masih bertahan dari 30 meter, kira-kira berapa tingginya ini Menara Bosowa? Sampai Mars. Sempit Kemudian, dunia tidak muat ki bumi. Tidak muat ki. Ya. Atau sederhana saja, ya, sekiranya masing-masing kita ini tingginya 30 meter, kira-kira bagaimana nih ukuran ranjang itu yang di asrama dengan ukuran bangunan yang 3 lantai. Setiap lantai ada 2 tingkat ranjang. Nah, kayak MP besarnya, kayak MP. Kayak MP baru 1 lantai ya. Coba perhatikan kaum Samud. Ini salah satu peradaban kaum Samud. Umatnya Nabi Soleh itu terkenal dengan keahliannya dalam bercocok tanam, beternak, dan juga terkenal dari bidang arsitekturnya. Bangsa Samud ketika itu masih tergolong besar juga, walaupun tidak setinggi Nabi Adam. Ya, kekuatannya luar biasa. Ini mereka membuat rumah di gunung-gunung. Batu yang diukir seperti ini dibuat jadi istana. Subhanallah. Ketika itu belum ada alat berat. Dan subhanallah, dengan kondisi kita sekarang yang tinggi manusia hanya maksimal 2 meter, tapi kita dilengkapi dengan teknologi sehingga masih mampu juga membangun seperti ini. Kalau dulu, khususnya bangsa Samud ini, gunung yang besar diukir menjadi rumah bagi istana. Bahkan mereka memiliki rumah bukan hanya satu. Satu keluarga mungkin memiliki rumah beberapa, lebih dari satu. Bumi ketika itu masih sedikit penghuni. Kalau kita sekarang rumah ya 6 kali 12 lumayan. Ini bangsa Samud. Ia dibangun seperti ini, diukir.
Kalau manusia sekarang membangun dari kecil-kecil, pasir, batu, besi, semen, akhirnya kemudian bisa membentuk seperti ini. Di abad ke-19, bahkan sekitar abad 17 sampai 19, ini di Kabupaten Bone menuju Kota Bone, Umi Sumpah Lakbu, ini terowongan. Ini termasuk generasi dari kakek saya ada terlibat di sini waktu pembangunan Sumpang Lakbu ini. Saya masih mendengarkan cerita-ceritanya. Ini adalah salah satu bentuk karya manusia dengan mengukir dari batu atau melubangi batu, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Samud. Walaupun ini hanya skala kecil. Sekarang kuda, kita melihat kuda. Berapa kakinya kuda yang ada sekarang? Berapa jarinya? 2 jarinya. Iya, jarinya. Ada jarinya kuda. Jari kaki. 4 apa? 4. Ini kuda dari 50 juta tahun yang lalu, 28 juta tahun yang lalu, 20 juta tahun yang lalu, kemudian 5 juta tahun yang lalu, 1,8 juta tahun yang lalu. Ini mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebutkan kuda itu sebenarnya memiliki 5 jari juga. Bahkan ada yang menyebutkan kuda itu sebenarnya nenek moyangnya sama dengan manusia. Maka sama-sama memiliki 5 jari dari kakinya. Namun ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan. Dulu 5, ini karena waktu hidup masih banyak hutan, pohon-pohon yang lebat. Maka kuda itu kakinya 5, jari kakinya 5. Namun beberapa ratus tahun kemudian atau beberapa juta tahun kemudian, beberapa pohon-pohon itu sudah hilang dan berganti menjadi padang rumput. Maka akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan untuk memudahkan berlari di padang rumput untuk mendapatkan makanan ataupun menghindar dari pemangsa. Jadi ini ada bukti-bukti yang ditemukan bahwasanya jari-jari kakinya kuda itu kalau dibedah, baik fosil-fosil kuda maupun janin kuda yang ada sekarang, ketika dibedah itu ditemukan di dalam kakinya itu ada 10 pembuluh darah utama, sehingga disebutkan memang awalnya tetap memiliki jari kaki itu sebanyak 5. Ada juga yang menyebutkan kaki kuda yang ada sekarang itu cuma jari tengahnya yang bertahan, 1, 2, 4, dan 5 sudah hilang. Jadi ini opsi pertama. Ada juga yang menyebutkan menyatu, semua jarinya itu yang 5 menyatu. Ada lagi yang menyebutkan katanya yang kelihatan itu adalah jari tengahnya, sementara jari kedua dan keempat itu masih kelihatan, ada menonjol di situ. Sementara ibu jari dan kelingkingnya itu memang hilang sama sekali. Ini beberapa opsi-opsi terkait dengan evolusi kuda. Ini teori evolusi. Kita terakhir di sini. Jadi menurut antum, silakan bersuara sekarang. Apakah evolusi ini ada atau tidak ada? Ada. Ada. Ada yang lain? Ada? Ya. Nah, sekarang lebih banyak yang menjawab ada, ya. Kalau di tulisan antum tadi lebih banyak yang menyebutkan tidak ada. Jadi sebagai kesimpulan dari definisi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya evolusi itu ada. Ada dari artikel yang saya baca menyebutkan bahwasanya setiap jenis itu memang diciptakan oleh Tuhan. Atau ada lagi yang menyebutkan ada yang menciptakan, walaupun tidak disebutkan Allah. Jadi setiap jenis memang sudah diciptakan seperti itu. Adapun perubahan pada setiap jenis, maka memang diciptakan begitu, dari sononya memang. Ya, jadi evolusi itu ada, meskipun kita tidak sepakat kalau manusia itu berasal dari makhluk lain. Setiap makhluk hidup, baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan, ya memang diciptakan sesuai jenisnya masing-masing. Adapun adanya perubahan pada setiap jenis untuk merespon atau upaya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, itu ada juga yang menyebutkan dari sebuah artikel yang saya baca bahwa bentuk adaptasi itu juga diciptakan oleh Tuhan. Ini ilmuannya bukan ilmuwan muslim, tapi menyebutkan seperti itu, bahwa ada yang menciptakan. Sesuai keyakinan kita bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan sampai daun yang jatuh sekalipun, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi evolusi itu ada atau tidak ada? Sekali lagi, Ada. Ada. evolusi ada.